Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang bertanya, kenapa banyak orang baik yang hidupnya menderita? Percayalah, tidak ada orang baik yang hidupnya menderita. Tidak ada seorang pun yang baik. Hanya ada satu yang baik yang hidupnya menderita. Hanya satu yang baik. Siapa dia? Yesus. Satu-satunya yang baik yang menderita. Yesus sendiri yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang sudah mati secara rohani, secara spiritual. Alkitab mengatakan bahwa kita sudah mati karena dosa. Tidak ada satupun yang baik. Kalau kita melihat hal yang buruk terjadi pada orang lain dan hal itu tidak terjadi pada kita, maka kebanyakan kita menganggap bahwa kita lebih baik dari orang itu. Sekali lagi diingatkan, tidak ada seorang pun yang baik. Kalau hal itu tidak terjadi pada kita, itu semua karena apa? Semua karena kasih karunia. Semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa Yesus, tanpa kasih karunia di dalam hidup kita, mungkin kita akan sama seperti orang itu. Seharusnya kita rendah hati dan berkata, puji Tuhan, penderitaan tidak terjadi kepada saya. Puji Tuhan, hal itu tidak terjadi kepada saya. Kalau hal ini tidak terjadi dengan saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi sebelum kita menghakimi dan mengkritik orang lain, merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang lain, ingat, tidak ada tingkatan dosa. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dosa tetap dosa. Tidak ada seorang pun yang baik. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang sudah mati secara spiritual. Dan satu yang kita butuhkan adalah, kita membutuhkan juru selamat. Namanya Yesus Kristus. Kita bisa saja mengalami penderitaan. Kita bisa saja mengalami penderitaan hebat dan masalah bertubi-tubi. Kita bisa saja mati tahun yang lalu. Kita bisa saja mati bulan ini. Tetapi tidak. Kenapa? Karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang membuat kita tetap hidup. Tahukah seberapa banyak kekuatan jahat di dalam dunia ini yang menginginkan kita mati? Kenapa sampai saat ini, sampai hari ini kita tetap hidup? Sekali lagi, semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Berhenti berpikir bahwa diri kita lebih baik, diri kita lebih benar daripada orang lain. Kalau diri kita kelihatan lebih baik daripada orang lain, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita membutuhkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Seberapa banyak kasih karunia Tuhan yang kita butuhkan. Ekonomi dunia akhir-akhir ini sedang bergejolak, tergoncang. Dan orang-orang dunia memiliki pemikiran bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang pintar, jenius, cerdas dalam bidang finansial. Sekalipun mereka orang-orang yang pintar, cerdas, jenius dalam bidang finansial, mereka tetap tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Inilah saatnya kita meninggalkan kekuatan manusia, kekuatan kita, mulai melihat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sanggup menyediakan untuk kita apapun yang kita butuhkan. Masih ingat ketika bangsa Israel makan burung puyuh di padang gurun? Alkitab memberikan penjelasan. Alkitab menceritakan di padang gurun, waktu bangsa Israel mau makan daging, pertanyaannya, berburu burung puyuh di padang gurun, berapa ekor yang bisa kita dapatkan? Berapa ekor yang bisa kita cari? Tidak ada, tidak seekor pun. Tahu apa yang Allah lakukan ketika mereka menginginkan burung puyuh? Ketika mereka menginginkan burung puyuh daging di padang gurun, Allah hanya menghembuskan angin dan burung puyuh berjatuhan di antara tenda-tenda bangsa Israel di padang gurun. Bangsa Israel hanya memungut, mengambil sepuasnya. Ini yang Allah lakukan. Kalau kita sendiri yang berburu, berapa banyak yang bisa kita dapat di padang gurun? Tidak ada satupun. Tetapi waktu Allah menghembuskan nafasnya, waktu Allah menghembuskan angin, membawa burung-burung puyuh ke perkemahan bangsa Israel. Dengan kata lain, ketika Allah memberikan kasih karunia, segala sesuatu yang kita butuhkan akan datang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Ketika berkat Tuhan datang dalam hidup kita, siapa yang akan dipermuliakan? Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita hari ini baik-baik saja, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan berbahaya, kalau kita menyadari bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memproteksi kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tetapi kebanyakan orang merasa
berkata, saya sanggup, saya mampu, saya sudah merancangkan segala sesuatunya, saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya pasti berhasil. Sekalipun kita sudah merancangkan segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita harus tetap berkata, pasti berhasil. Tetapi mata kita harus tetap memandang Yesus, karena kita membutuhkan kebaikan Tuhan, karena kita membutuhkan kemurahan-Nya, karena kita membutuhkan kasih karunia-Nya, karena hanya kebaikan-Nya yang membuat segala sesuatunya berhasil. Hanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa melihat keberhasilan terjadi. Ketika bangsa Israel hidup di padang gurun, bangsa Israel tidak memiliki rencana apapun. Bangun tidur, hanya lihat yang awan. Malam hari, lihat yang api. Selama mereka melihat kepada Yesus, makanan selalu ada di sana. Proteksi Tuhan selalu ada atas mereka. Dan kemenangan demi kemenangan terjadi, selalu menyertai bersama-sama dengan mereka. Jadi, kalau ada sesuatu yang harus kita lakukan, jangan khawatir. Kasih karunia dan kebaikan Tuhan selalu ada buat kita. Mungkin kita merancangkan sesuatu, mari kita minta kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk melihat apa yang perlu kita lihat. Tuhan akan menuntun kita untuk mengatakan apa yang perlu kita katakan. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu ada buat kita. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.